menjelaskan betapa pentingnya unit yang akan diterima ini. Unit yang akan diterimanya melengkapi unit-unit yang sudah ada terdahulu. Di UPT Natalita kita ada 2 unit yang sekarang sementara jalan, yaitu pertamanan dengan kebersihan, itu 1 unit. Kemudian unit lainnya adalah masalah air, perpipaan dan sanitasi. Hari ini Pak Rektor menerima tenaga 12 orang. 12 orang ya, di bagian bertanggung jawab terhadap kelistrikan dengan AC semua unit di fakultas maupun unit-unit yang ada di Universitas Tadulako. Berarti mereka nanti ini kerjanya ini di setiap fakultas kalau ada masalah kelistrikan atau AC ini semua, Pak ya? Mereka ini, saya sebagai pimpinan Natalita berniat membagi 3 grup, yaitu grup kampus bagian utara, kemudian bagian tengah ini rektorat sampai ke ujungnya media center, kemudian sektor bagian selatan yaitu fakultas-fakultas. Harapannya saya membagi, kalau saya tidak bagi nanti mereka yang tadinya tidak biasa memegang di sebelah sana, kemudian tiba-tiba saya suruh ke sana, kan dia bingung. Tetapi kalau sudah saya bagi, saya grup, minimal mereka tahu bahwa kalau di fakultas ini bermasalah ininya, pasti ininya yang bermasalah. Saya lihat Pak Rektor mau melihat supaya wadah ini, Nataliska ini, kalau dinempelkan dalam suatu unit atau UPT, akan mudah dikontrol. Maksudnya Pak Rektor begitu ada bermasalah, pimpinannya ditelepon. Tetapi kalau sampai Pak Rektor menelpon pimpinannya, berarti pimpinannya tidak berhasil. Artinya pimpinan tidak jeli melihat yang rusak. Jadi harapan saya ke depan nanti jangan sampai pimpinan kita menelpon saya. Artinya bahwa kita harus lebih tahu duluan dibanding pimpinan kita. Jangan sampai ada masalah, Pak. Jangan nanti Pak Rektor menelpon berarti saya lalai. Dan saya janji kalau sudah 3 kali saya ditelepon, mungkin saya mengundurkan diri. Berarti saya tidak berhasil. Saya usahakan teman-teman jangan sampai Pak Rektor menelpon kita atau pimpinan kita. Kalau dia menelpon kita berarti kita tidak jeli. Lebih jeli Pak Rektor yang tugasnya begitu besar, dia bisa melihat yang kecil. Sementara kita ditugaskan di bagian yang kecil, kita tidak bisa melihat. Maka kita fokuslah teman-teman, kita bekerja sama, kita masing-masing lihat di unit-unit kita. Demikian juga kalau boleh, jangan saya melihat kesalahan di unit-unit kalian satu gasi, diusahakan begitu berjenjang ke bawah. Pak, kalau boleh tahu? Kemudian seluruh tim seleksi yang sempat hadir, subunit baru namanya Nita Liska. Mudah-mudahan kita sama-sama membangun universitas sesuai dengan tugas dan bidang kita masing-masing. Pertemuan hari ini adalah sekaligus penyambutan ini, kenapa kami undang para wahid ini. Kami unsur pimpinan dalam Lingkup Universitas Tadulako karena bidang ini adalah menyangkut kemaslahatan seluruh warga Universitas Tadulako. Dan hari ini saya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dibentuk ini adalah instrumen baru yang akan mendukung semua langkah, terutama dinamika kampus ini begitu laju. Jadi 5 tahun lalu kebutuhan listrik itu bisa ditandai dengan pembayaran itu hanya 150 juta per bulan, Pak ya? Sekarang itu mungkin tembus posisi 400 juta. Artinya penggunaan listrik itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah ini kalau tidak dibarengi dengan SDM di sekitar itu, kan tidak mungkin saya dengan Prof. Jayani dengan Pak Warid ini yang jangan sampai kita larut dalam pengembangan akademik, lupa penunjang yang ada di sekitar
kegiatannya. Nah, itu biasa kita jebol dalam arti ada unsur-unsur yang kelihatannya sepele tapi menentukan keseluruhan aktivitas di kampus ini. Nah, jadi saya akan anggap bahwa apa yang dibentuk ini adalah salah satu sub instrumen yang sangat strategis di kampus. Nah, ini gambaran untuk terutama yang baru diterima ini. Di kita ini ada dua pilar besar, namanya akademik dan non akademik. Nah, tidak usah kita bicarakan di sini, namanya Prof. Sutarman. Ini sudah berjalan dengan segala keterbatasan, tapi sudah berjalan, sudah menghasilkan lulusan diploma S1, S2, S3. Artinya komponen ini sudah jalan. Nah, yang non akademik ini yang mengalami dinamika yang sangat besar. Saya juga tidak usah sebutkan yang sebelah sini, keuangan. Sebagai kecil SD termasuk kalian yang diterima, faktanya itu pertamanan, kemudian kelarpi itu pengelolaan air dan pemipaan, dan yang terakhir ini adalah Nitaliska, yaitu unit penanganan listrik kampus. Nah, kalian yang baru diterima ini, turunnya semua ini ada 11 ya, ada 11 Pak, 11 atau 14. Jadi kalian itu yang 11 atau 12 ini, kayaknya 12 diganjil itu akan mengisi di terakhir itu Nitaliska itu. Nah, sehingga kami berharap yang dinyatakan lolos ini akan mengisi salah satu sub unit di sebelah sana ini. Jadi nanti UPT Natalita, pengelolaan lingkungan atau penataan lingkungan dan pertamanan itu, ini struktur barunya. Sementara didesain SK-nya. Nah, yang jalan selama ini itu yang di tengah. Yang di air juga itu baru ditempelkan, belum utuh di bawah Natalita, tapi dengan diterbitkannya nanti SK ini, itu sudah utuh bagian dari Natalita. Kemudian unit baru ini adalah penanganan kelistrikan itu yang kita sebut Nitaliska. Saya tidak menyebut orangnya, tapi sebaiknya ini dibagi 3 grup, Pak Ramane. Grup A itu kawasan Fakultas Utara, bagian utara. Grup B kawasan Rektorat, jadi mulai dari sini sampai ke Media Center. Kemudian grup C kawasan Fakultas bagian selatan. Jadi nanti ini dibagi grup. Nah, yang di tengah ini sudah jalan ini, grup penataan lingkungan dan pertamanan ini sudah jalan. Nah, tinggal air ini juga harus Bapak undang bahwa mulai detik ini itu sudah masuk bagian dari. Tentu ada pertanyaan, kenapa listrik dimasukkan ini? Ini tujuan cuma satu, supaya satu komando. Nah, kan saya katakan bahwa kalau kalian nempel di perlengkapan, maka di perlengkapan itu bukan cuma satu ditangani. Ngantar surat, pencatatan aset, semua aset, Pak. Jadi nanti mereka ini begitu tidak urus listrik, ya disuruh ngantar surat. Ah, itu sudah pasti tidak efektif. Dan itu kita tarik, tapi tetap jalan koordinasi di kepala bagian BMN atau badan barang milik negara. Koordinasinya tetap ke sana. Tapi komandonya itu pindah ke Natalita. Sehingga kalau ada warek pimpinan-pimpinan universitas ini memerlukan dari 3 instrumen pokok ini, itu tidak perlu ke BMN, langsung kontak Pak Ramlan. Pak Ramlan punya urusan dengan unit di bawahnya. Pak, ada pipa bocor. Pak Ramlan bertanggung jawab. Dia harus kontak siapa kepala unit. Apa itu yang mengurus perairan itu. Lift tidak jalan. Kita telepon Pak Ramlan, macet. Lift. Beliau kontak ini. Siapa yang tangani di kawasan Rektorat. Demikian juga kebersihan, mati bunga. Jadi satu komando. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi jujur saja stabilitas kampus ini, kalau yang ini oleng semua, akademik tidak bisa jalan. Karena itu, coba bayangkan Pak, kalau ada aksi demonstrasi, tidak ada warek yang rektor mau di sini depan, jangan nak, tapi kan berhadapan secara fisik itu kan bukan kami, karena kami juga tidak dididik untuk itu. Tapi security sudah ada di depan,
dia punya baliho itu Pak. Anda sobat kami satu. Itu maksudnya dalam Pak. Kalau Anda mengganggu stabilitas kampus, Anda berhadapan dengan security. Itu instrumen Pak. Jangan kita lalai itu. Karena itu nanti mengajak Pak Warek, kepala biro ini, kita cari satu hari, kita kumpulkan mereka ini yang posisi-posisi strategis ini Pak. Security, kita undang Komdis, kemudian Natalita. Kita undang ini dalam rangka silaturahmi karena stabilitas dan kenyamanan kampus ini ada di sini Pak. Bukan direktur Pak. Coba Pak, kalau security hilang semua Pak, baru tiba-tiba Fakultas Teknik Peradaban Ekonomi. Bapak mau bilang apa? Kita kan tidak bisa itu berbuat apa-apa. Karena itu saya selalu mengatakan, saya mencoba memberikan ide dan gagasan hal-hal sederhana. Tapi ternyata yang sederhana itu tidak bisa disederhanakan. Lalu kemudian Komdis, pasca penanganan security itu kan harus pindah tempat. Itu Komdis yang tangani Pak. Nanti keputusan terakhir ini ada di Warek Bima kalau itu terkait dengan kemahasiswaan. Akademik ada di Pak Warek. Nah, UPT Natalita ini saya kira minta maaf, tapi sekaligus saya berterima kasih. Selama ini banyak aset, terutama perairan itu, yang ternyata terabaikan, sia-sia. Sekarang alhamdulillah jalan. Beliau menemukan sumur di depan itu sudah tersambung ke apa di sini? Di rektorat ini Pak. Yang selama ini diisi dengan tangki di yang dipompa ke atas ini Pak. Itu baknya itu diisi dengan tangki. Alhamdulillah Pak Ramlan itu mulia, ternyata bagaimana cara ngetes waktu itu bahwa ini sumur, dia buang batu Pak. Ting, ada air. Ini sudah indra ke 6. Nah, dibantu Rizal untuk listriknya, untuk kasih pompa ke atas. Sudah jalan Pak. Kemudian juga di air mancur itu sudah nyambung langsung ke sumber dari teknik Pak, dari depan ini. Banyak sumur. Beliau temukan lagi satu di Natalita. Di atas ya. Nah sekarang itu media center kan selalu diisi Pak, tangki. Padahal ada sumur. Nah jadi maksud saya ini aset-aset besar ini, kalau ini bisa berjalan, dan saya minta Pak Ramlan bagaimana atasi fakultas. Karena banyak WC tidak terurus, itu alasannya air. Nah, mohon itu menjadi tanggung jawab Pak di UPT Natalita. Nah, kenapa saya tarik listrik masuk di UPT Natalita? Jadi pernah suatu saat, kira-kira 4-5 minggu yang lalu, saya mau pulang, mati lampu Pak. Saya pikir no problem, mati lampu biasa di pagi ini. Kemudian genset tidak jalan barangkali karena habis sholat. Saya juga diam. Ternyata ketika saya turun Pak, genset itu merang-rang. Artinya jalan. Berarti uang ini habis Pak. Solar habis, tapi tidak berfungsi. Nah pertanyaan saya, kemana orang yang bertanggung jawab menyambung ini atau yang menjaga ini? Itu merang-rang Pak. Saya telepon Pak Yosef, kok gensetnya jalan? Stormnya kemana? Nah gitu kan. Baru dicari, nggak tahu siapa semua yang ditelepon, tidak ada yang angkat. Jadi merang-rang terus itu Pak, storm tidak masuk. Itu satu. Yang kedua, lift. Saya no problem Pak, mati lift sudah biasa juga. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada bisik-bisik ke saya, kasihan bahwa ini Pak tidak bisa diatasi karena 1, 2, 3, no problem. Saya juga tidak memaksa bahwa harus jalan kalau memang tidak bisa jalan. Tapi kok tidak ada itu yang menyampaikan 1-2 kata itu bahwa liftnya tidak bisa diperbaiki karena itu yang kami rindukan waktu itu. Tidak ada Pak. Maka jalanlah pemikiran saya bahwa ini sulit. Saya telepon Pak Yosef, cari semua yang honorer listrik itu, tidak ada di tempat Pak. Tidak ada. Bahkan orang lain, siapa Pak yang biasa mandor? Bukan Pak. Pak Darius. Nah, kelompok Pasarjan itu bukan menangani listrik Pak, tapi memikirkan tentang listrik. Nah, kalau mati tidak masuk stroke, itu bukan Pasarjan dan itu yang bukan wilayahnya. Yang adik-adik ini yang begini ini Pak, yang kabel ini, koslet ini, Jadi
saya ambil alih, masukkan di sini Pak. Jadi nanti besok-besok satu komando. Lift itu tidak jalan. Sudah dari Jumat tidak ada informasi. Kenapa liftnya tidak diperbaiki? Kalau tidak bisa diperbaiki karena apa? Di situ saya katakan sama PR2 Warik Biduk, segera buat pengumuman rekrut tenaga baru. Karena yang saya baca itu tidak ada kepedulian, tanggung jawab tidak ada. Nah, itu yang membuat saya waktu itu kasih tahu PR2 Warik Biduk itu buat pengumuman di koran, di media sosial. Alhamdulillah pendaftarnya ternyata baru 2 hari Pak, sudah banyak. Nah, saya seleksi yang memperlihatkan kehebatannya, saya tidak undang. Nah, kami tidak butuh orang hebat Pak, tapi yang punya tanggung jawab dan memiliki integritas. Jadi yang mengemukakan itu pengalamannya itu kira-kira sampai 8 halaman itu justru sudah tidak panggil Pak. Artinya apa? Dia ini kan ibarat kaset sudah sulit ditindis dengan lagu Roma Irama, karena sudah macam-macam lagu di dalam. Yang kami cari itu kaset kosong. Kami mau isi lagunya Endang Estaurina, pasti masuk lancar lagunya Roma Irama. Nah, jadi adik-adikku ini pertama saya katakan selamat. Kalian itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dapat panggilan di antara sekian puluh pelamar, dan kami tutup hanya 2 hari dan cukup. Jadi yang ingin kami kemukakan sama kalian ini, saya titipkan kepercayaan ini kepada adik-adik saya. Laksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika ada hal-hal yang dihadapi dan tidak bisa ditangani, lapor. Jangan diam. Kalau diam, berarti saya anggap tidak peduli. Bulan Jumatan tidak ada yang kasih tahu kenapa lift tidak jalan. Nah, kami ini kasihan Warik ini sudah bunyi semua lutut, kecuali Bu Mary. Kalau saya ya Allah, lantai 4 Pak. Kalau sudah di atas, rasa-rasa tidak mau turun lagi. Di rumah kayak berpikir naik di lantai 4. Karena itu ini pemikiran ini muncul walaupun bukan tiba-tiba, tapi dalam waktu yang singkat. Ini harus dirubah ini. Dan kami berharap bahwa dengan pendekatan ini, semua yang terkait dengan hal-hal yang menentukan stabilitas kampus, stabilitas bukan dalam arti yang saya maksud ini kenyamanan, tentu di samping keamanan. Dan strukturnya adalah struktur baru dan segera akan kita tindak lanjuti. Dan Pak Rudi tentu sudah memahami, kalau sudah melihat struktur begini, Pak Rudi adalah sosok yang tanggap dan tahu maksudnya ini. Bagian utara tidak perlu nanti melapor orang, rutin dibersihkan itu semua AC bagian utara, di tengah dan bagian selatan. Jadi tidak usah lagi kita, kalau diperlukan misalnya, kan sama juga di media center Pak. Dia minta uang operasional, tapi dia dapat itu masuk di kas negara supaya Bapak tidak kena korupsi. Jadi kalau ada pembayaran perawatan AC di FKIP, suruh store masuk kas negara. Tapi Bapak minta uang dari sini. Nah, jadi balansi jalan terus ya uang. Iya Pak ya? Jadi tidak boleh Bapak menerima uang. Misalnya ada perawatan, itu tidak boleh Bapak terima. Walaupun itu cuma 90.000, ganti preon apa namanya? Dan tambah preon. Bapak karena cuma 90, kalau 90 kali 2.000 AC, KPK itu begitu Pak. Kalau banyak Pak, isi prem 100 lebih malah sekarang. Iya 100 lebih, nah itu kasih masuk di kas negara. Nanti minta sama Pak Rudi, mohon di RKAKLK ini perawatan AC. Jadi tanpa disuruh lagi, Komil ini harus dalam posisi sebelum 1 Agustus Pak Ramlan, mereka ini harus survei lapangan, semua satu kampus, memahami situasi. Kan siapa yang baru masuk kampus, anak-anakku, adik-adik saya, banyak ini yang belum tahu kampus kasih. Tidak bisa disederhanakan posisi-posisi tertentu, karena saya menganggap bahwa tidak ada satu posisi di suatu organisasi yang lebih di bawah dari yang lain. Kalaupun hierarkinya di bawah, peran strategisnya tidak bisa diganti.
Itulah sebabnya kalian itu masuk kategori yang disebut dengan itu esensial. Beda dengan penting. Penting bisa diganti, tapi esensial tidak bisa. Tanya dulu komium. Penting istri, tapi tidak esensial. Yang esensial itu anak, tidak bisa diganti. Maksud saya itu, kalian itu tidak bisa digantikan posisimu oleh rektor. Titik. Begitu esensialnya komium. Nah, jadi saya berharap ini disyukuri kepada Allah, masih banyak yang mau bergabung dan yang diterima ini. Berapa sekarang standar gajinya Pak Rudi? Kalau teknisi dari media massa, sekretaris, kemudian ini juga belum pada SK, nanti dia SK-kan ini yang lolos ini. Jadi 2 strata 1, padahal di pengumuman itu D3, tapi ada yang melamar strata 1, menyerahkan diri. Orang yang menyerahkan diri biasanya sungguh-sungguh. Nah, kira-kira begitu. Saya yang S1, ada 2 orang. Kan dapat panggilan, padahal kita sudah dibuat pengumuman di koran, di 3 listrik. Kalau yang melamar ada sarjana, berarti ini sungguh-sungguh. Karena itu jangan, maksud saya itu begini, integritas itu harus dijaga, bukan hanya ya, lagunya kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Gitu. Jadi kalau dari sekarang ya bersyukur cuma 11 atau 12. Saya mohon ini cukupkan 14. Yang agak bagus kemarin wawancaranya itu direkrut di cukupkan 12. Jadi tidak sembarang itu yang pakai pakaian itu Pak. Kalau memang tidak connect dengan profesinya baru pakai yang ada tulisan misalnya Telkomsel, dia tidak paham Telkomsel kan malu juga. Sama ini. Ini kira-kira 1 begini tambah warna lain ya, lagi jadi 2. Kemudian yang sepotong saja. Ya. Kemudian mungkin bosnya juga kalau mau jahit tidak usah yang begini. Karena kan ini kan pakaian kerja mereka. Dan saya hanya titip kalau bisa ada 1-2 orang yang kerjanya itu mondar-mandir direktorat genset league. Saya merindukan pakaian begini mondar-mandir. Sama dengan waktu Natalita itu dulu belum ada, lalu orang Gorontalo bilang Kosama Komari itu, nah yang itu ada kebanggaan tersendiri. Ada yang orang-orang dalam kampus. Nah ini juga saya rindukan ini beberapa hari ke depan. TNT-nya kalian itu 1 Agustus, Terli 1 Agustus. Jadi ada pakaian. Jadi jangan anggap ini bukan pakaian kebanggaan. Banyak yang mau masuk ke sini. Karena ini adalah mencerminkan bahwa yang menggunakan pakaian ini adalah orang yang memiliki skill tertentu yang belum tentu orang lain miliki. Itu intinya itu. Kalau saya ini pakai juga begini, tiba-tiba macet lift, saya pasti lari. Kalau dipanggil saya. Nah, jadi saya mohon ini, ya. Tapi tetap saya malah menginginkan 4 pasang, ya. 2 yang pendek yang bisa dibawa bebas. Warnanya juga saya serahkan ke warna Talita. 2 pasang begini, jadi terserah hari apa dipakai. Mungkin kalau mau melakukan perawatan AC, pakaian kebesaran ini digunakan. Itu bagus. Iya, Ketika terjadi lapangan, ini kayak kita waktu sekolah kan kalau praktek kita pasti pakai begini. Tetapi saya tetap berharap yang di sekitar sini ini, yang di genset dengan lift ini, kira-kira 4 hari begini, 2 hari yang itu, supaya begitu Prof Jaya ngintip, macet sebelah sana. Tidak usah lagi tengok, biar tidak dikenal namanya. Kemudian lambang Unta tetap ada di sini. Kemudian disulam juga namanya Pak, kalau menurut saya. Nah, semangat bidadari ini jangan sampai dilupa. Nah, maksud saya ini begini, jangan sampai itu tertulis lalu tidak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau tertulis Pak, itu kan ada tanggung jawab. Ya, mungkin bisa disebut beban, tapi kalau saya tanggung jawab kira-kira begitu. Di belakangnya mungkin terserah Nitaliska atau apa,
tapi lambang unta tetap harus ada, itu lambang kebesaran kita. Desainnya juga terserah, boleh yang lebih lebih menarik. Intinya ini bahwa ada pembeda siapa yang pemilik skill tertentu itu. Nanti itu diprogramkan. Insya Allah Pak Rudi sudah paham semua itu. Satu permintaan saya, cirikan bahwa paling tidak udah tes. Udah pulpen. Prof, begini, ada tambahan sedikit. Iya, Saya tetap memperbaiki rekruter yang ada, tapi mungkin dibedakan dengan apa satpam nanti. Iya. Yang satpam hampir jadi. iya. Hampir jadi yang satpam punya ini. Tinggal mungkin satu lagi, mungkin khusus untuk ini mereka supaya bisa saling kontak. Yang begini-begini. Iya. HT, iya. Nah, itu. Jadi kemarin itu rusak yang di sana, di Sambar Petir. Jadi saya perbaiki ke Jogja. Ini sudah datang. Jadi tinggal saya siapkan lagi satu, nanti saya siapkan. Iya. Jadi ada frekuensi khusus untuk Yang ini Natalita. Masing-masing unit. Pimpinannya pegang satu. Dia nganunya. Biar nanti rekruter yang bekas juga murah-murah. Iya. Nanti dicari. Jadi saya kira itu penjelasan sederhana ini, tapi yakin saya bahwa untuk beberapa hal akan tertangani dengan disatukannya ini. Kompetisi politik sudah berdiri, kompetisi sudah berdiri, Natalita dengan 3 subunit di bawah. Insya Allah saya selalu katakan bahwa ini kelihatannya sederhana, tapi kami rektor, wakil rektor, dan pimpinan universitas tidak pernah memandang ini adalah hal yang sederhana. Bagi kami ini adalah penentu, karena apapun yang bisa kami lakukan, tapi kalau tidak didukung oleh sub-sub instrumen ini, semua juga tidak bisa berjalan dengan baik. Mau apa kalau tiba-tiba mati listrik, tidak ada jalan dan seterusnya, semua macam. Jadi sekali lagi selamat untuk adik-adik saya ingin sebutkan dulu satu-satu namanya. Pertama Muhammad Rifat, selamat datang di Kota Palu. Mudah-mudahan di Tadulako Anda bisa menemukan jati diri dan berikan yang terbaik untuk Universitas Tadulako. Kemudian Muhammad Sahrir ST dari Yogyakarta, semua dari luar SD, tidak ada yang melamar dari sini. Artinya apa dengan tantangan, Punya dedikasi. yang tinggi. Kemudian Frianto dari mana ya? STM apa? Safri. SMA. SMA apa? SMA. SMA. Di mana SMA kejuruan? Dari mana? Bima. Dari Bima. Iya. Saya yakin dalam perantauan biasanya memberi yang terbaik untuk tentang bidangnya. Dan Safri sudah order selama ini. Sudah baik. Kemudian Junianto JS Marsoy. Hah? Oh, Marsoy. Ya, Marsoy. Sudah order selama ini tak? Junianto. Dari SMA Palu. Memang berkecimpung di sini. Biasanya SMA takut dengan stroke. Ya. Dari honorer kemarin. Selamat. Immanuel Ignatius dari Tondano. Perantau bagus. Di selama ini ya, media center. Kayaknya andalannya selama ini. Rusik. Khair Ali. Jadi kemudian Pak Muhammad Aksan baru dari SMK 3, Tanjung Tinggi. Oh, MSM ya. Punya pengalaman. Iya. Itu yang panjat kemarin nih. Bukan. Kemudian Sarif. Iya. Dari SMK Bala Keselamatan Palu. Balas selamat. Ini bapaknya bukan? Oh, yang bapaknya ini. Ternyata yang kasih pasti kurang bagus dalam interaksi sosial. Saya mohon sekali lagi, mari kita sama-sama bangun Tadulako sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan bagi adik-adik saya. Saya undang para wakil ini, pimpinan, kepala biro, kepala UPT,
berapa dari Kabak Kasubag menyaksikan penerimaan hari ini. Yakin saya, tidak ada institusi lain yang penerimaannya disaksikan oleh para pimpinan. Dan kenapa? Karena kami hadir, sama juga hadirnya anak-anak sekali. Ya, selamat bekerja dan mudah-mudahan sudah diukur, para sudah diukur. Oh, yang bagian mau? Tinggal 2 orang lagi. Oh ya, dalam perjalanan. ya, nanti warnanya satu orange, satu mungkin warna biru juga mungkin ya, kayak alma maternya kita. Kalau baju anunya terserah, tapi lambangnya kalau bisa dengan tulisannya bisa disulam ya, bisa disulam. Lebih bagus memang kalau untuk pembelian. Selama ini kan saya juga sudah sering kerjasama dengan Universitas Darul Alam di percetakan dan sampaikan tidak ada diskusi karena ini hanya penerimaan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya yang kita desain khusus mempertemukan semua komponen dalam instrumen pendukung ini, security, komdis, apalagi Natalita dan semua unsurnya. Kita akan silaturahim boleh di media center karena nggak tahu jumlahnya yang cukup besar ini. Di Natalita berapa sekarang Pak? 98. Security juga posisi 200-300 ini. Ya, kita saling memberi semangat bahwa kampus ini harus dikawal secara bersama-sama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.